Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Latanusair dengan NPM 2259201012. Di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Machine Learning 5A, yaitu melakukan fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi pada dataset. Dataset saya di sini dataset banjir, flood probability atau dataset yang berfungsi untuk memprediksi kemungkinan banjir. Ini ada struktur datasetnya. Dataset saya di sini saya ambil dari Kaggle. Ya, ini sebenarnya datasetnya sudah ada di proses edit kemarin. Saya hanya melanjutkan saja. Oke, yang pertama di sini membuat library yang dibutuhkan. Lalu di sini membaca data dari dataset saya. Dataset saya float.csv ini saya akan tunjukkan sedikit isi dari datasetnya. Nah, ini ya ada 50.000 entry atau 50.000 baris data. Ini ada tampilan sedikit tentang datasetnya. Ini saya menampilkan 5 baris saja dan kolomnya, seluruh kolomnya ada 21 kolom. Nah, ini ya data shape. Ada 5.000 baris data dan 21 kolom. Ini data tipe. Di sini saya untuk mengetahui tipe-tipe dari setiap fitur, dan hampir semua fitur di sini fiturnya integer dan satu float, yaitu variabel targetnya float probability. Dia tipe datanya float, rentang nilainya 0,5 sampai 0, berapa gitu. Ini data info tentang datasetnya ya, seperti ini. Tidak ada missing value karena semua data numerik. Jadi saya mendescribe atau untuk statistik deskriptif untuk melihat nilai min, standar deviasi, median, dan nilai lainnya. Oke, itu ada proses untuk memahami struktur dataset ya. Selanjutnya kita ke proses utama, yaitu fitur engineering. Saya buka dulu. Oke, pada tahap pertama di sini saya melakukan identifikasi fitur dengan korelasi tertinggi atau melihat fitur-fitur penting yang berkorelasi terhadap float probability. Tapi yang saya identifikasi di sini hanya korelasi tertingginya ya, bukan dilihat dari positif dan negatifnya. Jadi fitur penting berdasarkan korelasinya ada, ini float probability sebenarnya nggak termasuk, tapi ini adalah korelasi terkuatnya ya. Ini deteriorating infrastruktur, ini artinya infrastruktur yang memburuk. Habis itu topografi drainase, ini ada manajemen sungai berpengaruh, watershed ini apa ya? Bentar. Daerah aliran sungai ya. Dams quality, ini dams quality ini kualitas bendungan, skor populasi, ini citation, ini apa ya? Bentar ya, siltation itu apa? Maaf, ini belum saya cari pengertiannya. Pendangkalan, yaitu intinya itulah ya. Sebenarnya banyak di sini, ada berapa ya? Ini berurut ya fitur korelasi tertingginya. Bahkan di sini ada political factor. Biasa kalau teman-teman tahu, faktor politik itu berpengaruh tinggi ya terhadap kemungkinan banjir. Kayak dari ya mungkin proses pemerintah cara menanggulangi mitigasi bencananya kayak gitu-gitu. Oke, selanjutnya di sini saya memvisualisasi fitur dengan korelasi tertinggi terhadap variabel target tadi, float probability, tapi di sini saya memvisualisasikannya dari fitur positif yang terkuat dan fitur negatif yang terkuat. Saya ambilnya 5 ya. 5 yang tertinggi dari korelasi positif dan 5 fitur tertinggi dari korelasi negatif. Coba run lagi ya. Ini sebenarnya udah di run sih, cuma nggak laparan lagi tapi error. Nah, dulu.
Jangan lupa ini variabel targetnya di drop ya, karena kan kita mau lihat korelasi tertingginya terhadap float probability. Di sini saya pakai bar plot. Nah ini ya, fitur dengan korelasi paling kuat terhadap float probability. Ini saya ambil 5 positif dan 5 negatif. Dan positif itu yang mana lihatnya? Nah gini nih. Pokoknya kalau misalkan kita punya heat map gitu, cara ngelihat korelasi tertinggi mana itu kita hitung aja rentangnya. Kalau misalkan dia semakin nilainya mendekati 1 atau mendekati merah, kayak urbanization ini kan mendekati merah nih, itu tandanya dia korelasi positifnya tinggi. Kalau misalkan dia semakin mendekati 0 atau warnanya semakin mau mendekati ke biru tua, dia negatif gitu. Ini dari 5 terkuat ya. Kalau dari korelasi positif ada urbanisasi. Urbanisasi ini perpindahan penduduk dari kampung ke kota gitu. Deforestation itu penggundulan hutan ya, itu berpengaruh positif jelas. Habis itu ada encroachment, perambahan gitu ya. Drainage system, terus coastal vulnerability. Sebenarnya kalau misalkan dilihat, kan ini kita ngambilnya 5 nih. Cuman kalau misalkan dilihat dari warnanya, ini yang paling kuat kalau dari segi positifnya urbanisasi, deforestation, sama encroachment. Kalau yang semakin negatifnya itu ada deteriorating infrastruktur atau infrastruktur yang memburuk, topografi drainage atau drainase topografi drainase, dan river management ini adalah sungai manajemen. Maksudnya ya kayak kira-kira sungainya diurus dengan benar enggak, kalau ada sampah dibersihin atau semacamnya gitu. Oke, ini saya buat kesimpulan juga. Fitur dengan korelasi negatif kayak fitur deteriorating infrastructure, topografi drainage, sama river management itu memiliki korelasi negatif yang cukup rendah terhadap float probability. Apa artinya? Artinya ini mungkin menunjukkan bahwa jika infrastruktur dan manajemen drainase diperbaiki, resiko banjir dapat berkurang. Jadi gitu. Jadi negatif itu bukan berarti dia nggak dapat mempengaruhi terjadi banjir, cuman kalau semakin ditanggulangi, kemungkinan banjir itu rendah lah dia. Terus fitur positif jelas ya, urbanisasi, deforestasi, sama encroachment ini berkorelasi kuat terhadap kemungkinan banjir. Nah ini kayak fitur urbanisasi, deforestasi itu memiliki korelasi positif yang kuat terhadap flood probability. Artinya semakin tinggi tingkat urbanisasi atau deforestasi, semakin besar kemungkinan terjadinya banjir. Seperti itu. Lalu yang kedua, di sini saya menggunakan transformasi fitur, yaitu transformasi logaritmik. Gunanya untuk ini nih bawahnya ada. Transformasi logaritma bertujuan untuk mengubah nilai-nilai data dengan algoritma berupa untuk beberapa tujuan utama. Pertama, mengurangi skewness. Skewness itu kayak kemiringan data ya, atau bisa dibilang data yang nggak normal gitu. Jadi dengan transformasi logaritmik ini, skewness-nya, kemiringannya ditanggulangi atau kayak bisa dibilang kayak hampir disamain lah. Jadi skewness-nya itu berkurang gitu. Jadi biar model itu ngeprediksi datanya semakin enak dia. Nih, mengurangi skewness membantu mendekatkan distribusi data yang miring ke distribusi normal gitu. Jadi yang tadinya miring, skewness atau berbentuk lonceng itu dia dibuat jadi distribusi normal. Jadi biar model machine learning nanti ini ngeprediksinya kan enak kalau datanya normal semua. Habis itu yang kedua ada stabilitas variansi, membuat varians data lebih konsisten di seluruh rentang nilai. Yang ketiga ada mempermudah interpretasi, memudahkan interpretasi perubahan data yang besar. Terus mengatasi rentang nilai yang luas, menyederhanakan analisis dengan mengurangi rentang nilai yang sangat besar. Transformasi logaritmik menggunakan NP log 1P menambah 1 ke setiap nilai sebelum mengambil logaritma untuk menangani nilai-nilai 0, karena log
0 tidak terdefinisi. Ini memastikan transformasi aman dan data tetap valid. Menggunakan transformasi ini bisa sangat bermanfaat dalam pre-processing data untuk meningkatkan performa model machine learning dan kualitas analisis data. Seperti itu. Ya, terus tapi ini transformasi logaritma ini saya terapin di sini ya, untuk melihat visualisasi distribusi fitur. Ini untuk melihat perbandingan sebelum sama sesudah fitur engineering. Jadi transformasi logaritmenya diterapin ke visualisasi ini. Coba terang. Bentar ya. Nah ini ya. Ini adalah perbandingan distribusi fitur sebelum dan sesudah fitur engineering menerapkan transformasi logaritmik tadi. Oke, ini ada labelnya ya. Ini kalau ini kan ada labelnya nih, BF sama AF. BF itu yang labelnya biru, garis biru, itu artinya sebelum transformasi ya, atau singkatan dari before. Dan AF, garis warna hijau itu tuh artinya setelah transformasi ya, atau after. Jadi ya kayak kalau misalkan kalian lihat di sini kurva-kurva di sini, yang hijau itu intinya maksudnya yang biru ini intinya dia sebelum ditransformasi, dan yang hijau itu setelah ditransformasi gitu. Kan tadi kan tujuan transformasi logaritma kan mengurangi skewness, terus ya segala macamnya lah. Ini. Nah, kalau misalkan ditransformasi logaritma kan ya ini kan bisa kalian lihat di sini hampir semua vektornya rentang nilainya dia sama. Dari kurvanya ya, di sini bisa dilihat dari kurvanya dia bentuknya tuh hampir sama karena tadi udah ngelakuin transformasi logaritmik tadi. Dan ini tujuannya ya. Mengurangi skewness, stabilitas variansi, mempermudah interpretasi, mengatasi rentang nilai yang luas. Intinya ini mengurangi skewness lah yang paling poin pentingnya tuh ya. Dia data-data yang miring itu diubah, ditransformasi ke distribusi yang normal biar model machine learning memprediksinya semakin valid dan ya, hasilnya akurat. Ini adalah visualisasi sebelum dan sesudah fitur engineering. Nih, ada penjelasannya juga. Visualisasi ini menggunakan transformasi logaritmik untuk memperlihatkan distribusi data sebelum dan sesudah fitur engineering. Kurva biru menunjukkan distribusi data asli, sedangkan kurva hijau menunjukkan distribusi data setelah log transformasi. Transformasi logaritmik membantu membuat data lebih simetris dan varian lebih stabil, sehingga mempermudah analisis dan meningkatkan kinerja model machine learning. Gitu. Oke, jadi secara keseluruhan, fitur engineering ini bertujuan untuk memaksimalkan informasi yang dapat digunakan oleh model dari data yang tersedia. Dalam hal ini, proses ini membantu model memahami faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi float probability. Itu proses fitur engineering tadi yang udah kita bahas, dia meliputi identifikasi fitur penting. Ya, tadi kan identifikasi fitur penting sama ngelihat korelasi 5 positif dan 5 negatif. Ini sudah transformasi fitur, tadi kita pakai transformasi logaritmik. Gitu. Nih, manfaat fitur engineering membantu mengurangi noise, meningkatkan signal to noise ratio, dan menyediakan informasi yang lebih terstruktur bagi model, sehingga model dapat lebih mudah memahami pola dalam data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu data augmentasi. Tapi data augmentasi saya di sini cuma satu langkah ya, karena kalau kita lihat penjelasannya dari tugas, data augmentasi ini kan untuk data citra atau teks. Teks itu kayak objek. Kalau misalkan kita melihat info dataset itu ada tulisannya objek, itu tandanya dia ya string gitu. Dan kalau string dia harus jika menggunakan data teks, lakukan augmentasi seperti penggantian sinonim, penghapusan kata-kata, atau kayak
inilah bisa dibilang mengubah fitur kategorical tuh fitur engineering. Ya itulah pokoknya. Oke, data augmentasi di sini saya ini ada sampel datanya ya, data asli. Ini sebelum di augmentasi atau di sini ini data augmentasi yang saya lakukan di sini nambahin noise pada fitur numerik untuk meningkatkan variasi data. Fungsinya apa nanti dibahas. Ini adalah data aslinya sebelum di augmentasi dan ini adalah setelah di augmentasi. Oke, gimana penjelasannya? Gini, penjelasannya tadi dari kode ini ya. Dari kode ini nambahin noise untuk meningkatkan variasi data itu fungsinya untuk apa? Nih, penjelasannya. Nih, bagaimana augmentasi ini meningkatkan variasi data? Oke, yang pertama penambahan noise. Kode ini menambahkan noise acak ke fitur numerik dalam dataset. Noise yang digunakan mengikuti distribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi 0,01. Ini ya, nilai minnya 0 dan standar deviasinya 0,01 gitu. Terus variasi data. Penambahan noise ini menghasilkan variasi kecil pada data yang dapat membantu mencegah model machine learning terlalu menyesuaikan atau overfitting pada data pelatihan atau data training. Alasan dan pengaruh terhadap data dan model. Oke, alasannya pertama gini. Mengatasi overfitting dengan menambahkan variasi kecil pada data pelatihan atau data training, model menjadi lebih general dan performanya diharapkan lebih baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kedua, memperkuat model. Augmentasi data dapat membantu model untuk belajar mengenali pola yang lebih luas daripada hanya pola yang terdapat pada data pelatihan yang asli. Ketiga, ketersediaan data terbatas. Dalam situasi di mana data pelatihan terbatas, augmentasi data dapat membantu meningkatkan jumlah data yang tersedia untuk pelatihan model. Oke, apa pengaruhnya terhadap model? Pertama, stabilitas model. Noise yang ditambahkan membantu model menjadi lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh perbedaan kecil pada data. Yang kedua ada kinerja model. Model yang dilatih dengan data augmentasi diharapkan memiliki performa yang lebih baik dalam generalisasi ke data baru yang belum pernah dilihat dibandingkan dengan model yang dilatih tanpa augmentasi. Jadi itu alasan dan apa kira-kira pengaruhnya terhadap model machine learning. Oke, selanjutnya ada normalisasi data. Normalisasi data udah jelas ya. Datanya dinormalisasiin untuk biar kalau misalkan ada data-data yang tidak berdistribusi normal, misalkan kayak datanya tuh kayak bentuknya aneh-aneh gitu, dinormalisasi kan nanti skalanya sama gitu. Kayak misalkan skalanya tuh kalau misalnya di dalam bentuk histogram kayak nilainya ada yang segini, nanti dinormalisasi kemungkinan tuh harapnya kan akan sama gitu, rentangnya sama. Oke, normalisasi saya di sini menggunakan min-max scaler ya untuk menjaga rentang data antara 0 dan 1. Oke, selanjutnya di sini ada visualisasi distribusi data sebelum dan sesudah dinormalisasi. Ini saya pakai subplot. Kita lihat nanti. Sebentar lama. Ini ya. Ini adalah visualisasinya sebelum dan sesudah dinormalisasi. Nah, ini perbedaannya signifikan banget. Yang tadinya rentangnya kan dari 0 25.000 sampai 175.000 rentang nilainya. Terus dari sumbu X di sini dari 0 sampai hampir sebenarnya 0 sampai 10 sih di sini rentang nilainya. Sebenarnya di EDA kemarin ada di histogram kemarin memang benar ya. Dia rentang nilainya 0 sampai 10 dan sisa 10 ke belakang itu dia outliers kalau di proses EDA kemarin. Nah, cuman setelah dinormalisasi ini kelihatan jelas nih. Dia rentangnya nilainya countnya dari 0 sampai 8.000, jauh banget bedanya. 80.000, jauh banget ya bedanya. Terus dari rentang nilainya juga
sangat jauh. Yang tadinya 0 sampai ini 10 ya. Sebenarnya ini fokusnya ini 10. Kalau di EDA kemarin konsentrasi nilainya 0 sampai 10. Ya gitulah. Nah, kalau misalnya udah dinormalisasi dia 0,0 sampai 0,8. Perbedaannya sangat signifikan. Dan diharapkan setelah normalisasi data ini ya datanya dia berdistribusi normal biar datanya itu semakin akurat untuk memprediksi fitur-fitur mana aja yang menyebabkan kemungkinan terjadinya banjir, baik fitur dengan korelasi positif dan negatif. Oke, ini saya buat menampilkan hasil akhir data frame yang sudah dinormalisasi. Ini bentuk data frame-nya ya, bukan visualisasinya. Ya, ini bisa dilihat ya. Float probability. Ini tidak termasuk yang lainnya aja dilihat. Ada data rating, topography drainage, refer management, dan lain-lainnya. Oke, normalisasi. Apa tujuannya? Tujuan normalisasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua fitur berada dalam rentang nilai yang seragam atau sama, terutama untuk fitur numerik. Ini penting bagi algoritma yang peka terhadap skala seperti KNN atau K-nearest neighbor, SPM, dan neural network. Hubungannya dengan dataset float CSV saya ini apa? Dalam dataset ini, fitur-fitur seperti topography drainage, urbanization, dan deforestation mungkin memiliki rentang nilai yang berbeda. Di sana, topography drainage bisa dalam bentuk angka yang besar, sementara urbanization mungkin dalam persentase. Jika tidak dinormalisasi, model akan memberikan bobot yang tidak adil kepada fitur dengan rentang nilai yang besar, meskipun fitur tersebut mungkin tidak lebih penting. Prosesnya kayak tadi yang proses di awal itu menerapkan min-max scaling atau z-score, cuman yang saya pakai adalah min-max scaling ini pada semua fitur numerik untuk menyesuaikan data ke dalam skala yang seragam. Tadi udah dijelasin. Manfaatnya, normalisasi memungkinkan model untuk memproses data dengan lebih baik dan mencegah fitur tertentu mendominasi perhitungan karena rentang nilai yang besar. Ini meningkatkan stabilitas numerik dan efisiensi komputasi saat melatih model. Gitu. Dan kesimpulannya, normalisasi ini penting ya. Terutama apalagi kalau misalkan pas lagi ngelakuin proses EDA, terus meriksa korelasi antar fitur, kan pakai heatmap tuh. Nah, kalau pakai heatmap biasanya dia kelihatan rentang nilainya tuh, kayak pasti dia beda-beda 0, apalah yang mau mendekati 1 sebanyak apa, yang mau mendekati 0 sebanyak apa. Kalau misalkan fitur-fitur itu nilai korelasi, kalau misalkan pakai heatmap ya, itu variasinya banyak banget dan kayak bisa dibilang nggak sama skalanya, yaitu harus dinormalisasi. Cuman sebenarnya dataset saya ini udah berdistribusi normal ya sebenarnya, karena yang dideteksi ini kemungkinan banjir, bukan banjirnya. Jadi kayak masih asumsi lah. Jadi kesimpulan yang diambil dari prediksi ini nanti ini masih asumsi ya, bisa dibilang. Cuman asumsinya berdasarkan fakta. Faktanya apa ya, data ini. Oke. Kesimpulan proses di sini saya cuman nunjukin aja ya, kayak ini tadi kan udah nih seleksi fitur, korelasi tertinggi. Cuman di sini saya ngedrop float probability ya. Jadi bisa lihat ada topography drainage, ada river management, watershed. Tapi ini saya milihnya yang 5 fitur terbaik. Jadi ada topography drainage, river management, dams quality, watershed, dan data rating infrastruktur. Tapi sebenarnya ini yang lebih akurat mungkin melihatnya dia ini ya, dibuat menjadi 5 korelasi positif dan 5 korelasi negatif. Cuman ini saya pakai positif negatif. Karena kalau positif negatif kan yang kayak saya tadi jelasin itu sangat bisa dibilang malah lebih bagus ya informasinya. Cuman ya gitulah. Yang kedua ini adalah evaluasi distribusi skewness. Skewness ini kemiringan tadi sesudah transformasi. Ya ini dalam bentuk data frame aja. Bisa dilihat. Terus perubahan variansi fitur setelah normalisasi. Ini variansi sebelum normalisasi. Ya inilah data-data gini. Data frame gini-gini aja. Ringkasan kesimpulan berdasarkan analisis data.
Oke, ringkasan kemampuan proses. Fitur yang memiliki korelasi tertinggi dengan probability yang dipilih menggunakan Selecta base adalah ini ada topography drainage, river management, dams quality, watershed, dan detailed infrastruktur. Itu adalah fitur yang memiliki korelasi tertinggi terhadap kemungkinan banjir. Saya pakai ini ya, ini pakai library Scalern Selecta base. Cuman di sini yang kurangnya di sini adalah korelasi tertinggi. Ya, cuma kan kita belum tahu ini tertinggi ini dia positif atau negatif. Ya, itu kurangnya saya di situ. Habis itu ini ada yang kedua, distribusi skewness untuk fitur utama telah berkurang setelah proses transformasi logaritmik tadi. Sebelum transformasi, sesudah transformasi dia, wah, perbedaannya juga kelihatan banget ya. Ya lumayan lah. 3. Variansi fitur setelah normalisasi berada pada skala yang lebih kecil, menunjukkan konsistensi tentang data. Ini variansi sebelum normalisasi, dan ini setelah normalisasi. Ya, seperti itulah. Oke, kesimpulan dari tujuan dan proses pre-processing data dari ketiga langkah fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data adalah untuk memastikan kualitas data yang optimal sebelum model machine learning dilatih. Berikut adalah kaitannya terhadap tujuan keseluruhan dalam konteks dataset banjir. Fitur engineering menyoroti fitur-fitur yang benar-benar mempengaruhi banjir, sehingga membantu model lebih fokus pada variabel atau fitur yang benar-benar penting untuk meningkatkan akurasi dalam prediksi. Yang kedua ada data augmentasi tadi, menyediakan lebih banyak data dan variasi, mengurangi risiko overfitting, dan memungkinkan model untuk generalisasi sebenarnya ini bahasa Inggris dengan lebih baik. Normalisasi data menempatkan semua fitur numerik dalam skala yang sama, yang sangat penting untuk model yang sensitif terhadap skala fitur. Secara keseluruhan, pre-processing ini memastikan bahwa model dapat mempelajari pola yang tepat, bekerja dengan lebih efisien, dan mampu memprediksi yang akurat dan generalizable untuk memprediksi float probability pada data baru. Ya mungkin itu saja dari saya. Itu adalah penjelasan panjang tentang fitur engineering, data augmentation, dan normalisasi data serta kesimpulannya tadi. Mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.